Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Indra Perdana, satu-satunya channel yang memberikan informasi seputar motor baru dan motor bekas yang ada di daerah Samboja. Dan saat ini di depan saya sudah ada nih motor Yamaha NMAX tipe standar. Nah, kira-kira bagaimana spesifikasinya dan juga berapa harganya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Ini dia Yamaha NMAX tipe standar tahun 2024 nih teman-teman. Jadi untuk NMAX sendiri dia ada 3 pilihan ya. Yang pertama tipe standar, kedua tipe S, dan ketiga tipe connected atau ABS. Nah, untuk tipe standar sendiri itu ada 4 pilihan warna. Yang pertama ada matte green, yang kedua ada maxi signature yang warna full black itu, lalu yang ketiga ada metallic blue, dan yang keempat ini dia teman-teman, metallic red, jadi merah glossy dia. Nah, untuk panjang dari motor ini sendiri sekitar 1935 mm ya. Sedangkan untuk tinggi tempat duduknya itu sekitar 765 mm. Dan bagi teman-teman yang memiliki tinggi badan di bawah 165 cm, motor ini masih sangat cocok ya dan nyaman untuk digunakan. Oke, sekarang kita bahas mulai dari depan nih di bagian visornya. Nah, visornya panjang dan juga lebar ya, berwarna smoke teman-teman, dan sudah terdapat juga plat dudukan di sini berbahan besi. Lalu untuk di bagian fairing dulu deh. Nah, untuk di bagian fairing ini berbahan halus ya, tentunya glossy merah teman-teman. Nah, kecuali di sebelah sini ini berbahan plastik kasar berwarna hitam doff dia teman-teman. Dan di sini juga sudah terdapat stripping ya, bertuliskan stop and start system seperti itu, dan terdapat logo Yamaha 3D. Dan untuk lampu sen ini juga berada di bagian fairingnya, dan ini masih menggunakan lampu bohlam biasa. Dan setelah bahan plastik kasar di sebelah sini, lalu diikuti di bagian dek bawahnya ini berbahan halus teman-teman, berwarna merah glossy seperti itu. Oke, kita ke sebelah sini dulu nih. Nah, untuk headlampnya ini sudah LED ya, jadi bentuknya pun unik ya, jadi seperti mata gitu teman-teman. Jadi terbagi dua klaster nih teman-teman, kanan dan kiri. Lalu untuk di bagian pairing sebelah kiri, kalau tadi di sebelah pairing sebelah kanan itu ada tulisan stop and start system, sedangkan di sebelah sini ini VVA, variable valve actuation teman-teman. Sisanya sama, ada logo Yamaha 3D dan juga lampu sennya yang masih menggunakan lampu bohlam biasa. Lalu kita turun ke bagian fendernya nih, di bagian depan ini tanpa stripping sama sekali ya, jadi menggunakan ban halus nih berwarna merah glossy hingga ke bagian belakangnya. Dan untuk suspensi di bagian depan ini menggunakan teleskopik ya, menggunakan tabung shock berwarna hitam teman-teman. Lalu untuk ban yang digunakan ini berukuran 110/70 ring 13, dan velg yang digunakan ini palang 6 teman-teman, jadi desain V yang dicat berwarna hitam glossy. Lalu kita pindah ke bagian pengereman nih. Untuk di bagian pengereman ini disc brake ya, disc yang digunakan non wave. Lalu sudah terdapat grid ya di sebelah sini, dan untuk sistem sensor kecepatannya. Lalu untuk kalipernya menggunakan satu piston yang dicat berwarna hitam glossy. Lalu untuk di bagian dek depan ini terdapat kisi-kisi ya, jadi kanan dan juga kirinya teman-teman. Dan untuk klaksonnya berada di sebelah situ dia. Nah, itu dia ya penampakannya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kokpitnya nih teman-teman. Nah, di bagian speedometernya ini tentunya sudah full digital ya. Terdapat
stripping nih bertuliskan Yamaha. Lalu untuk frame dari stang sendiri ini berbahan plastik kasar ya. Ini juga sama. Cuman di sini terdapat bintik-bintik ya di atas permukaannya nih teman-teman. Nah, sedangkan di sini berwarna silver gitu ya teman-teman. Keabuan lah. Oke, lalu untuk mengubah menu-menu yang ada di speedometernya sudah terdapat handle switch control ya di sebelah kiri stangnya. Lalu kita lanjut ke bagian, oh ya, ini juga ada logo Yamaha 3D ya. Dan untuk di bagian panel-panelnya nih, di sini sudah terdapat lampu jarak jauh, jarak dekat, sen kiri kanan, klakson, electric starter, hazard, dan juga triple S. Jadi fungsi dari triple S ini motor mesin mati dalam waktu 5 atau 6 detik dalam keadaan motor berhenti. Jadi bisa menghemat lah untuk motor tersebut. Lalu untuk hand gripnya sendiri khasnya Yamaha seperti ini ya, bahan karet. Begitu juga dengan jalurnya teman-teman. Oke, kita turun di bagian dashboardnya nih. Jadi di sini ada dashboard terbuka dan juga yang tertutup. Nah, yang terbuka di sini ya, ini terdapat power charger teman-teman, power outlet. Namun ini belum tipe USB, jadi masih membutuhkan adaptor tambahan. Lalu untuk di bagian kuncinya masih manual ya, belum smart key atau keyless. Untuk keamanannya masih mengandalkan kunci stang dan juga setter key. Setter key itu yang ini teman-teman. Lalu di bawahnya sudah ada untuk membuka tangkinya dan juga joknya yang seat ini teman-teman. Oke, sekarang untuk di sebelah dashboard sebelah kanan. Nah, ini dia. Tidak begitu luas ya, jadi tidak begitu dalam juga. Jadi dia kecil banget teman-teman. Kalau untuk tempat minuman bisa dibilang tidak cukup ya. Seperti itu dia. Oke, kita tutup kembali. Lalu untuk di sebelah sini ini berbahan kasar semua ya teman-teman. Jadi terdapat bintik-bintik di atas permukaannya. Coba kita buka dulu. Nah, ini dia untuk pengisian tangki bahan bakarnya. Nah, untuk kapasitasnya sendiri itu sekitar 7,1 liter untuk full tanknya, dan 1 liternya bisa menempuh hingga 39,5 km per liter teman-teman. Oke, kita tutup kembali. Lalu kita ke bagian joknya dulu deh. Nah, untuk di bagian joknya ini berwarna hitam, tidak terdapat jahitan sama sekali ya. Jadi dibentuknya seperti ini dia teman-teman. Jadi menukik seperti itu ya. Jadi ada kesan desain sporty seperti itu. Lalu untuk di bagian bagasinya nih, untuk kapasitas bagasinya ini sekitar 24 liter ya. Dan untuk akinya berada di sebelah sini. Untuk helm face atau full face ini masih bisa ya. Jadi disimpan dalam keadaan terbalik seperti itu. Oke, kita tutup kembali. Lalu untuk bezelnya ini juga mengikuti desain bodi belakang dari motor NMAX ini ya. Berwarna hitam doff dia teman-teman. Nah, keren ya. Oke, sekarang kita ke sebelah sini dulu deh. Di bagian steplernya ini berbahan karet ya teman-teman. Jadi anti slip nih agar tidak licin. Lalu juga terdapat dua cara gaya berkendara, yang istilahnya di sini gaya berkendara seperti biasa kita berkendara. Nah, sedangkan kalau saat kita capek, kita bisa selonjoran nih di sebelah sini kakinya seperti itu. Oke, lalu untuk di sebelah sini ini full hitam semua teman-teman, kecuali di sebelah sini ini ada berwarna merah glossy. Di sini hitam glossy teman-teman. Nah, jadi tidak terdapat stripping sama sekali ya, polos. Nah, kecuali di sini ini berbahan plastik kasar, terdapat bintik-bintik di atas permukaannya teman-teman. Lalu untuk pusatnya sendiri ini bahan aluminium ya, model klik seperti ini. Lalu untuk di bagian bodi sampingnya ini sudah terdapat emblem ya, NMAX. Jadi dia berwarna gelap gitu teman-teman. Keren ya,
Sedangkan untuk 155-nya ini stripping berwarna hitam. Oke, lalu untuk di bagian belakang untuk stop lampnya ini sudah LED ya, kecuali lampu sennya masih menggunakan lampu bohlam biasa. Lalu kita turun lagi ke sebelah sini. Sini ada fendernya berbahan plastik kasar berwarna hitam dan terdapat 2 mata kucingnya di sebelah kiri, kanan dan kiri berwarna orange, dan satu lagi di sini berwarna merah. Dan untuk plat dudukannya menyatu dengan fendernya, dan cahaya untuk plat dudukannya didapatkan dari sebelah sini, teman-teman. Nah, ini dia ya. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita ke bagian suspensi belakang nih. Nah, ini suspensi belakang tipe standar, tipe S ataupun konektor ABS, semuanya double shock dan sudah mendapatkan tank suspensi seperti ini ya, yang dicat berwarna keemasan, teman-teman. Lalu kita turun ke bagian ban belakang nih. Untuk bagian belakang ini, ban belakangnya berukuran 130/70 ring 13. Sedangkan untuk sistem pengeremannya masih menggunakan ini sudah cakrem juga, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Dan menggunakan kaliper 1 piston seperti itu. Oke, lalu untuk velgnya ini desain V ya, sama dengan yang di depan. Panangan 6 dicat berwarna hitam glossy seperti itu. Oke, lalu untuk cover CVT-nya dan juga cover filter udara maksud saya dengan cover CVT-nya ini berbahan plastik kasar berwarna hitam doff, teman-teman. Dan untuk mesin yang digunakan ini full injeksi ya, 155 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Sedangkan untuk pergantian oli berkalanya itu sekitar 0,9 literan. Oke, sekarang kita pindah ke bagian sebelah kanan nih. Nah, di sebelah kanan sudah terdapat knalpotnya ya. Jadi dari leher knalpot hingga silencernya ini berwarna hitam doff. Dan tidak terdapat end cap nih di sebelah sini. Lalu di sini terdapat cover muffler ya. Jadi bagian ujung sebelah sini dan juga di sebelah sini itu motifnya bintik-bintik di atas permukaannya, teman-teman. Nah, sedangkan di sebelah sini di bagian tengah itu polos. Lalu untuk di bagian cover radiatornya ini juga berbahan plastik kasar ya, berwarna hitam doff juga. Dan uniknya dia menutupin hingga leher dari knalpotnya. Lalu untuk juga swing armnya ini berwarna hitam doff ya, teman-teman. Nah, ini dia penampakannya. Dan minusnya di sini belum terdapat hugger ya. Jadi untuk menahan percikan-percikan kerikil batu ataupun air sudah terdapat karet nih seperti ini dia. Nah, itu dia ya. Dan untuk harga dari NMAX tipe standar ini sekitar Rp34.306.800 ya untuk OTR Samboja. Dan bagi teman-teman yang mungkin berminat dengan motor ini, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ataupun yang sudah saya cantumkan di dalam video ini. Dan video ini diambil di PT Citra Mahakam Abadi di daerah Kuala. Link Google Map-nya pun sudah saya cantumkan di dalam deskripsi. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih.